Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Kalau di video saya kemarin saya selalu membagikan tentang kemudahan untuk melamar pekerjaan di PT IWIB. Dan ada kemarin yang saya katakan bahwa di PT IWIB ini mau melamar pekerjaan itu memang sudah dipermudah. Tapi kali ini terbalik, Pak. Saya akan menjelaskan untuk kategori lowongan pekerjaan yang susah sekali di PT IWIB ada. Mau tahu informasinya? Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi untuk membagikan informasi kepada kalian semua. Jadi dari sekian video saya, baru kali ini saya akan bahas loker yang paling susah dan paling sulit untuk bergabung di PT IWIB untuk saat ini. Jadi kalau untuk kategori yang paling susah, mungkin kalian semua sudah pernah merasakan loker tersebut untuk saat ini. Saat ini banyak yang bertanya kepada saya, loker EXA sudah buka, Pak? Saya selalu katakan bahwa untuk loker EXA itu kalian perlu cek setiap hari. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena informasi dari saya, hari ini saya sampaikan, 1 minggu ke depan atau besoknya juga sudah ada perubahan. Jadi semua itu ditentukan oleh kalian semua. Karena sekarang sudah ada monitoring. Kalian tinggal datang saja kalau untuk loker EXA. Itu datang ke loket bagi apa di loket? Pukul orang loket itu. Pukul lah security dong mau di pantat talian sampai nih lupa jalan pulang begitu. Jadi saya bicarain saya bahasa dua. Jadi saya baroko dulu supaya tuh bicara lebih lancar begitu. Ini masih tanggal muda jadi begini. Kalau tanggal tua mungkin so terba asap. Oke, untuk monitoring itu saya suka malas bahas sebenarnya. Saya setiap hari saya selalu ingatkan bahwa untuk melamar EXA itu harus ke loket setiap hari untuk cek. Ada yang mengatakan, kenapa bukan Bapak saja yang kasih informasi? Jadi saya ini sebenarnya hanya membagikan informasi apa yang saya dapatkan begitu. Kadang ya ada di grup WhatsApp, kadang yang dikirimkan kepada saya di pribadi dan lain sebagainya. Itu yang saya bagikan. Jadi untuk loker yang paling susah saat ini itu masuk ke EXA sebenarnya. Itu kalau untuk loker EXA wajib juga ber-KTP Maluku Utara. Baik itu skill, baik itu training, tetap KTP-nya Maluku Utara. Itu sesuai dengan informasi yang saya peroleh di dalam grup. Karena sudah banyak orang itu yang mau masuk ke dalam EXA, mau melamar sebagai peserta training, itu juga diminta KTP Maluku Utara. Terus yang skill juga kemarin ada yang mengatakan kepada saya, Bapak ternyata untuk kategori loker EXA ini walaupun skill tetap harus KTP Maluku Utara. Saya katakan kan saya sudah bahas itu sebenarnya. Cuma ngoni saja antara pernah simak saya video, makanya ketinggalan. Padahal masuk dalam grup otomatis tahulah channel YouTube saya. Dan untuk loker EXA ini training, saya bahas training dulu nih. Kadang itu penerimaan di sana hanya 11 orang, 14, 15. Itu dalam 1 kali buka, bukan dalam 1 hari. Bisa bedakan 1 hari 1 kali buka. Hari ini tidak ada, besok tidak ada, lusa mungkin ada. Jadi yang dibutuhkan 15. Kalau sudah apa? Berarti sudah besok sudah ada lagi. So kosong loker EXA. Makanya saya katakan kalau ada bantal, ada kasur, itu mau dibawa kirim ke loket sana. Supaya setiap hari saat gue dibangun pagi langsung lihat loket begini, oh so ada loker EXA, langsung kasih masuk di berkas. Begitu. Jangan lupa mau dibawa kos sana di gate 2. Supaya ini bisa masuk ke dalam EXA tadi, training maupun skill. Tapi ada satu kemudahan bagi kalian semua yang mau melamar sebagai skill EXA. Karena kalau skill EXA ini silakan saja, Pak. Kalian kirimkan lewat email. Email dan WhatsApp HRD itu saya bahas ulang-ulang. Bahkan di setiap deskripsi video saya itu harus cek. Karena ada email dan juga nomor staff HRD yang selalu saya taruh di deskripsi video. Jadi untuk kalian semua yang mau terhubung dengan saya di WhatsApp juga, di bawah situ ada tombol klik bergabung. Silakan klik saja supaya kalian bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp.
Terus kemarin itu sempat ada yang WhatsApp kepada saya, padahal saya ini kan dari Makassar. Tahu-tahu sampai ke sini, ih, kenapa ini Eksa terbuka? Nah, ini dia yang salah. Jadi Anda itu harus simak lagi. Kan saya pernah kasih tahu ulang-ulang. Bahkan Ngoni juga so bosan nonton saya video. Dan pas saya pulang pagi waktu itu, dia numpang sama saya, dia cerita seperti itu. Jadi dia tahu ini bahwa saya ini yang bawa pada dia ini ODTP Papa. Jadi dalam perjalanan dia katakan kepada saya, suara ini macam saya kenal Pak. Saya bilang, ya diam-diam saya kalau kenal suara ini. Dia bilang, ODTP Papa bukan? Iya itu sudah. Jadi dia curhat kepada saya, dia itu dari Makassar. Terus setelah sampai ke sini, memang hari itu ada penerimaan untuk training Eksa tanpa SIM. Terus dia kasih masuk langsung ke Eksa tanpa SIM. Diminta oleh staf RD, Eksa tanpa SIM atau Eksa training itu harus memiliki berkas domisili Maluku Utara. Dia langsung hubungi saudaranya itu ada di Makassar. Makassar. Di Sanana. Langsung dia pindah berkas domisilinya ke Sanana. Sanana masih Maluku Utara. Jadi dia pulang juga ke Sanana, selesai pengurusan di Sanana, baru dia balik lagi ke Tanjung Uli. Saat ke Tanjung Uli di loket, pemasukan berkas itu meolah Eksa. Jadi Eksa itu tutup. Jadi dia minta solusi sama saya. Kenapa saya katakan loker Eksa itu memang agak susah saat ini? Ya, karena kebutuhan di lapangan itu sudah hampir terpenuhi. Sebaliknya juga untuk loader, kebutuhan di lapangan itu hampir penuh. Untuk saat ini, kalau yang mau masuk DT 10 bola, itu ada, setiap hari dibuka itu. Mau training, mau skill. Dan untuk kategori training, satu-satunya KTP dari luar Maluku Utara itu hanya bisa masuk DT 10 bola. Atau training trailer, itu bisa masuk dengan KTP dari luar. Tapi kalau yang lain, itu saya tidak bisa pastikan bahwa kalian akan diterima. Karena tadi yang saya katakan, staf HRD di loket sana, hari ini lain, besok lain. Karena mereka juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan permintaan. Jadi kalian bisa pahami sampai di sini apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Agar nanti kalau yang mau melamar Eksa dari luar Maluku Utara ya, persiapkan itu saja. Jangan sampai di sini tidak ada uang, terus Eksa terbuka, tara mau masuk juga di DT 10 bola. Itu serba salah. Kalau mau menunggu oke lah. Kalau tidak mau menunggu ya get out, pulang kampung. Satu lagi saya tambahkan terakhir, loker yang paling susah di PT IWIP itu adalah loker translator Mandarin. Kan tidak semua orang bisa bahasa Mandarin nih Pak, begitu. Jadi itu susah sekali. Susah bukan pemasukan berkas atau susah untuk diterima, tetapi susah untuk kita dapatkan karena kita tidak bisa bahasa Cina. Ngoni ini bahasa Makeang nih bahasa Ternate saja tara tahu gong bahasa Cina lagi. Jadi untuk translator tadi kemarin ada yang dari Kalimantan, dari Riau. Dari Riau itu dia mengatakan kalau ada waktu nanti dia mau bertemu dengan saya, mau ucapkan terima kasih karena dia sudah dapat kontrak langsung di PT Langit Metal Industri. Itu ada di PT IWIP. Dan dia masih bingung. Dia katakan, Pak, padahal saya ini kan direkrut oleh PT IWIP, tapi saya kontraknya kok di LMI. Ini perlu kalian ketahui juga. Di PT IWIP ini bukan hanya satu perusahaan. Hanya PT IWIP ini yang memiliki semuanya. Mulai dari izin dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk yang mengontrak kalian nanti itu ada banyak perusahaan. Kalau kemarin-kemarin saya juga kontraknya di IWIP. Sekarang kontrak saya juga sudah berubah. Saya sudah tidak lagi dikontrak oleh PT IWIP, tetapi saya sudah dikontrak oleh PT WBP, Weda by Port. Begitu Pak. Jadi untuk kalian semua nanti yang kontraknya nanti bingung, ini kenapa bisa begini? Saya melamar di IWIP tapi dikontrak di sini. Yang saya katakan itu adalah kebutuhan. Jadi kalau ada yang butuh kalian di sini ya diberikan kepada perusahaan ini untuk dikontrak. Ada yang dibutuhkan di RIM, ya dikasih ke RIM. Ada yang dibutuhkan ke Weda Bay, ya di Weda Bay. Kalau kontrak di IWIP, ya di IWIP. Saya bilang tadi itu yang terakhir, tapi ada satu yang terakhir juga. Jadi ini masalah dengan kontrak permanen.
Jadi kontrak permanen di IWIP ini banyak yang mengatakan bahwa itu hanya formalitas. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang tadi keuntungan saat kita sudah mendapatkan kontrak permanen di PT IWIP, yang kita tahu hanya kerja, dan kerja. Kita tidak memikirkan lagi tentang kontrak, karena kita sudah permanen di PT IWIP. Bukan berarti kita permanen tidak bisa dilepas. Percuma permanen tapi pemalas, begitu. Jadi hanya orang-orang rajin yang akan dipertahankan. Ngapain mau gaji orang pemalas? Begitu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.